Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, menjelang pemilihan presiden tahun 2024, saya mencoba menganalisis dari 3 paslon. Bukan berarti saya memilih salah satu paslon, saya mendukung salah satu paslon. Sampai saat ini, saya belum mendukung sama sekali. Dan kalau teman-teman atau sedulur semua ingin membantu saya untuk mendukung salah satu paslon, coba tolong tunjukkan kelebihan dari paslon yang panjenengan ingin agar saya memilih beliaunya. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis terutama bagi generasi muda sekarang, karena 50% pemilih tahun 2024 adalah Gen Z, generasi muda yang sekarang ini. Jadi, supaya kita tidak salah memilih, coba kita simak analisis saya berikut ini. Dulur semua, anak-anak muda sekarang, pemilihan tahun 2024 ada 3 paslon. Yang pertama, kita mencoba membahas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan ini adalah sosok yang cerdas, yang pintar, bahkan beliau ini pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Kendati universitas yang biasa, tetapi beliau sangat berprestasi sehingga menjadi rektor termuda. Kemudian beliau juga pernah menjadi menteri, kendati dipecat. Lalu beliau pernah memimpin DKI, menjadi orang nomor 1 gubernur DKI. Ini merupakan prestasi yang beliau torehkan untuk bangsa ini. Jadi beliau memang berjenjang, menapaki dari awal ke atas sampai ke puncak, dan sekarang menjadi calon presiden Indonesia. Sangat wajar dengan prestasi-prestasi yang beliau miliki. Namun, kekurangannya adalah beliau ini tidak punya partai. Jadi, beliau didukung oleh Nasdem. Nah, kalau seperti ini, artinya nanti ketika beliau menjadi presiden, maka otomatis Bapak Surya Paloh yang akan menyetirnya. Ada kepentingan orang-orang di belakangnya. Nah, kita tidak ingin memilih pemimpin yang kebijakannya ditunggangi oleh orang-orang di luar dari kepemimpinannya. Kita butuh seorang pemimpin yang bebas menentukan arah langkahnya untuk menuju Indonesia maju.
Yang kedua, kelemahan dari Bapak Anies Baswedan ini membiarkan pendukungnya untuk melakukan politik identitas. Misalnya beliau disebut Imam Mahdi. Nanti jika tidak memilih beliau, maka yang ada dimasukkan ke neraka. Ini berulang kali dilakukan semenjak dulu beliau masuk gubernur DKI juga memakai politik seperti ini. Sekarang di Pilpres juga memakai politik seperti ini. Nah, mengapa yang saya sayangkan ini Pak Anies Baswedan, sosok yang cerdas, tidak mampu untuk mencegah pendukungnya melakukan politik identitas seperti ini. Karena dikhawatirkan nanti para orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia ini seragam, sewarna, akan semakin merajalela jika paslon nomor 1 ini terpilih. Jadi mohon berhati-hati anak-anakku semua, saudaraku semua dalam memilih besok. Kemudian, siapa orang luar yang bermain di belakang paslon nomor 1? Kendati mungkin Pak Anies Baswedan tidak mengetahuinya. Yang jelas di belakang paslon nomor 1 ada MBS, Muhammad bin Salman, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi. Beliau bermain di belakang nomor 1. Sosok wakil yang dipilih Pak Anies Baswedan adalah Muhaimin Iskandar, di mana kita juga mengetahui pernah ada perebutan kekuasaan di partai PKB, dan tidak banyak yang bisa dibahas dari Pak Muhaimin Iskandar karena minim prestasi. Baik sedulur, itu gambaran paslon nomor 1. Kemudian kita menginjak ke paslon nomor 2, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Menurut saya di paslon nomor 2 ini saya tidak perlu membahas wakil presidennya. Karena apa? Apapun yang terjadi, cara yang ditempuh oleh Pak Gibran Raka Buming Raka untuk naik menjadi calon wakil presiden sudah tidak tepat. Di mana orang yang bisa merubah undang-undang untuk melancarkan kegiatannya itu disebut oligarki, bahkan elit global, yaitu segelintir orang bisa merubah kebijaksanaan sebuah negara. Itu wakil dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian kita menginjak Pak Prabowo Subiantonya. Saya tidak ingin membahas tentang masalah HAM yang dilakukan di 98. Karena apa? Pada saat itu kondisi Pak Prabowo Subianto hanya seorang bawahan dari seorang pemimpin tertinggi. Jadi di dalam kedinasan militer adanya harus siap komandan. Tentunya ada pemangku kebijakan penculikan di era 98, dan Pak Prabowo lah mungkin, ini hanya mungkin, dijadikan tumbal pada saat itu. Sementara yang lainnya tetap melenggang, tidak kelihatan. Jadi saya hanya ingin membahas dari sisi lain, bukan masalah pelanggaran HAM-nya.
Yang pertama, Pak Prabowo ini sudah sangat ikhlas. Karena apa? Memiliki kekayaan yang banyak, memiliki lahan yang luas. Tetapi yang berbahaya, sedulur, beliau diciptakan dan dibentuk di era otoriter, diktator, di masa Orde Baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau ini membangun partainya sendiri, biaya sendiri, sampai besar dan nomor 1 di partainya. Berarti sangat istimewa. Bisa membangun partai dari kecil sampai besar. Bahkan pernah mendukung dari Anies Baswedan untuk mencapai DKI 1. Pak Joko Widodo untuk mencapai DKI 1. Kendati beliau kalah di Pilpres dengan Pak Jokowi, beliau berbesar hati karena jiwa militernya, harus hormat terhadap pemerintah. Nah, yang ditakutkan ketika dia dibentuk dari era diktator dan ketika dia mempunyai kekuasaan di dalam partainya menjadi nomor 1, maka yang menjadi hambatan adalah ketika beliau tidak bisa dikontrol kekuasaannya. Segala tindakannya tidak akan bisa dikontrol. Tidak ada yang di belakang beliau. Jadi beliau bisa berjalan sendiri dan melakukan kebijakan sendiri untuk memajukan Indonesia ini, tetapi yang ditakutkan adalah kembalinya ke diktatoran. Karena ingat, beliau ini dibentuk era diktator dan beliau mempunyai kekuasaan tertinggi di partainya. Beliau sudah tidak menginginkan harta benda, cuma yang ditakutkan adalah cara memimpin beliau nanti menjadi diktator. Itu paslon yang nomor 2. Kemudian, sedulur, paslon yang nomor 3 ada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, yang keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia. Di sini Pak Mahfud MD pernah mengalami kekecewaan terhadap Bapak Jokowi ketika di pemilu 2019 beliau sudah siap menjadi wakil presiden, ternyata dirubah presidennya menjadi Pak Amin Ma'ruf karena ketakutan Pak Jokowi jika Pak Mahfud MD yang naik, maka suara dari Nahdlatul Ulama NU sebagai organisasi Islam terbesar di Nusantara ini akan berpindah ke saingan. Maka diambillah Pak Amin Ma'ruf. Di sini sedikit atau banyak Pak Mahfud MD menyimpan kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Lalu kita mencoba membahas Pak Ganjar Pranowo. Kendati kita tahu jenjang beliau, langkah beliau sangat cerdas dalam mengambil hati masyarakat, dalam menggunakan teknologi, dalam menggunakan media sosial. Beliau nomor 1. Bahkan di Jawa Tengah, semua aparat
perangkat pemerintahan harus wajib mempunyai medsos karena dia juga mempunyai program unggulan lapor gub. Di situ memang cepat untuk penanganan kasus per kasus. Dia sangat cerdas. Tetapi yang perlu diingat, sedulur, beliau ini adalah petugas partai dan itu yang selalu ditanamkan oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Otomatis kemampuan beliau akan dibatasi atau disetir oleh partai yang mengusungnya. Sama seperti Pak Jokowi ketika di awal pemerintahannya, beliau akan disetir oleh Ketua Umum PDIP. Kebijakan-kebijakan beliau cenderung menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maukah kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa menentukan kebijakan, sementara kebijakan yang utama ada di belakang layar? Dan yang kedua, Pak Ganjar Pranowo ini minim prestasi di Jawa Tengah. Nah, lalu sebagai pertimbangan dari teman-teman, tolong beritahu saya mana yang harus saya pilih, karena sampai saat ini saya belum menentukan pilihan. Apakah kita mau pemimpin yang di belakang layarnya ada orang yang bermain di sana, sementara semuanya ini, ketiga paslon ini, ada negara-negara asing yang berkepentingan di sana. Seperti tadi saya sebutkan, di paslon nomor 1 ada Muhammad bin Salman, di paslon nomor 2 ada negara-negara Eropa, di paslon nomor 3 ada Tiongkok yang bermain di sana, dan nanti di belakang lagi ada Singapura yang bermain di ketiganya. Otomatis nanti ada negara yang diuntungkan dari ketiga paslon ini. Kemudian, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang dibentuk oleh diktator, yang kemudian nanti dia bisa berkuasa tanpa bisa dikontrol dan mempunyai wakil dengan cara yang tidak benar? Catat hukum ini sebetulnya sudah tidak bisa diampuni. Secara kita negara hukum sudah menjelaskan bahwa itu adalah elit global atau oligarki. Jadi jangan sekali-kali berpandangan bahwa kita memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jangan. Ini negara, ini bangsa yang kemungkinan besar akan dipimpin 10 tahun ke depan. Jadi kita harus benar-benar memilih pemimpin yang sesuai dan menjawab tantangan zaman ke depan. Visi misi di dalam perdebatan presiden kemarin hanya visi misi normatif, normal-normal saja. Tidak ada yang boom, saya punya pandangan seperti ini, tidak. Semuanya normatif, semua di style. Jadi sekarang ada buzzer, ada haters yang mendukung ini berseliweran di YouTube, di TV. Ini adalah dimainkan. Nah, sayangnya dulu, masyarakat Indonesia ini memilih bukan karena melihat kenyataan kepemimpinan mereka, tetapi memilih karena emosional, kedekatan emosi. Dan ini hati-hati bisa menimbulkan fanatisme, fanatik.
Pokoknya saya kalau tidak A ya tidak, saya tidak B ya tidak, saya tidak C ya tidak. Ini berbahaya sedulur. Karena apa? Sekarang para paslon ini cenderung memainkan emosi panjenengan. Seperti tadinya Pak Prabowo orangnya tegas, militer, sekarang berubah menjadi gemoy. Seperti Pak Anies Baswedan yang biasa terkenal hanya omong doang, sekarang berlaga, berpakaian resmi seperti seorang pemimpin. Lalu seperti Pak Ganjar Pranowo yang tadinya jelas-jelas merupakan petugas partai, sekarang tampil menjadi top gun, seorang pilot yang akan membawa negara Indonesia menjadi terbang mengangkasa. Ini emosi yang dimainkan. Jadi harapan saya, jangan sampai terbawa emosi, tetap menggunakan akal sehat, dan tolong bantu saya di kolom komentar. Saya harus milih siapa dengan alasan yang masuk logika. Saya tidak mau ketika orang mengatakan saya harus memilih di antara yang terburuk, tidak. Karena ini untuk masa depan bangsa. Terima kasih sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.